Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang perusahaan bukan badan hukum yang tadi sampai pada topik persekutuan perdata. Perusahaan bukan badan hukum selanjutnya yang akan kita bahas dalam video ini adalah firma. Kalau tadi kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan persekutuan perdata, maka sekarang kita akan kupas apa sih firma itu dan bagaimana karakteristiknya, lalu mekanisme pengurusannya. Nah, kita akan bahas bersama-sama dalam slide selanjutnya. Firma. Firma adalah persekutuan perdata khusus yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Pengaturan tentang firma dapat ditemui dalam pasal 16-35 KUHD. Firma memiliki kekhususan, yaitu menjalankan perusahaan dengan nama bersama atau firma. Namanya dipakai dari nama bersama para sekutunya. Misalnya, Ranita and Partners Law Office, gabungan nama sekutu antara Meidora dan Yunita. Bisa juga tidak disingkat, misalnya Meidora Yunita and Partners Law Office. Kekhususan selanjutnya adalah terkait tanggung jawab sekutu pribadi untuk keseluruhan. Firma ini lebih banyak digunakan untuk kegiatan usaha yang menjalankan profesi. Misalnya firma hukum yang memberikan pelayanan jasa hukum advokat, firma akuntan, dan firma konsultan pajak. Pendirian firma diawali dengan perjanjian setelah ada kata sepakat. Menurut pasal 22 KUHD, firma didirikan dengan akta otentik. Firma juga bisa didirikan tanpa akta otentik. Namun, firma yang didirikan tanpa akta otentik tidak boleh merugikan pihak ketiga. Ketiadaan akta otentik tidak boleh dijadikan sebagai dalih yang dapat merugikan pihak ketiga, karena pada dasarnya perjanjian untuk mendirikan firma bebas bentuk. Akta otentik hanya bersifat lebih baik dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Akta pendirian firma harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, tempat di mana firma tersebut berkedudukan, dan didaftarkan segera setelah akta pendirian dibuat, untuk kemudian diumumkan di dalam tambahan berita negara dan didaftarkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Selama belum didaftarkan dan diumumkan, maka pihak ketiga dapat menganggap firma itu sebagai persekutuan umum, yakni persekutuan yang menjalankan segala macam urusan dan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas. Jika belum didaftarkan dan diumumkan, maka dalam firma tersebut tidak ada seorang sekutu yang dikecualikan dari kewenangan bertindak dan menandatangani surat bagi persekutuan firma tersebut. Untuk permodalan, sama dengan persekutuan perdata tadi. Imbreng para sekutu dalam firma dapat berupa uang, barang, atau keahlian tenaga kerja. Seperti penjelasan sebelumnya ya, jadi barang bisa berupa kendaraan bermotor maksud saya, kemudian ada perlengkapan kantor, atau bisa juga berupa hak kenikmatannya saja. Misalnya menyediakan bangunan miliknya untuk ditempati sebagai tempat kegiatan usaha. Hanya ditempati saja, bukan kemudian untuk dijadikan sebagai kekayaan dari persekutuan tersebut. Sedangkan keahlian atau tenaga kerja bisa berupa tenaga kerja secara fisik dari salah satu sekutunya atau tenaga keahlian atau pemikiran dari seorang sekutu. Pengurus dalam firma terdiri dari sekutu aktif dan sekutu yang dikecualikan. Apa itu sekutu aktif dan sekutu yang dikecualikan? Sekutu aktif memiliki kewenangan dan hak untuk bertindak, mengeluarkan, dan menerima uang atas nama firma dan mengikat firma dengan pihak ketiga. Pada dasarnya, setiap sekutu dalam firma adalah sekutu aktif selama tidak ditentukan lain. Seorang sekutu firma yang bertindak keluar tidak perlu diberi kekuasaan khusus oleh sekutu lainnya untuk mengikatkan mereka, di mana sekutu lain tersebut sudah dengan sendirinya terikat oleh segala perjanjian yang diadakan oleh rekannya. Sekutu yang dikecualikan diatur di dalam pasal 17 KUHD.
Di situ disebutkan bahwa tiap-tiap persero, kecuali yang tidak diperkenankan, mempunyai wewenang untuk bertindak, mengeluarkan, dan menerima uang atas nama perseroan, dan mengikat perseroan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga kepada perseroan. Tindakan-tindakan yang tidak bersangkutan dengan perseroan, atau yang bagi para persero, menurut perjanjian tidak berwenang untuk mengadakannya, tidak dimasukkan dalam ketentuan ini. Jadi, dalam anggaran dasar, harus ditegaskan apakah di antara para sekutu itu ada yang tidak diperkenankan bertindak keluar untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Meskipun sekutu kerja tersebut dikeluarkan wewenangnya atau tidak diberi wewenang untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, namun hal ini tidak menghilangkan sifat tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan, sebagaimana diatur di dalam pasal 18 KUHD. Sifat dari sekutu firma dalam hal pengurusan adalah para sekutu itu bertugas untuk mengurus perusahaan. Kemudian para sekutu berhubungan dengan pihak ketiga dan para sekutu memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Sedangkan tanggung jawab firma terbagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern. Tanggung jawab intern adalah tanggung jawab yang lahir dari hubungan internal, yaitu hubungan di antara para sekutu itu sendiri. Tanggung jawab intern seimbang dengan pemasukannya atau inbringnya. Tanggung jawab ekstern adalah tanggung jawab yang lahir dari hubungan eksternal, yaitu hubungan antara persekutuan dan pihak ketiga. Tanggung jawab ekstern sekutu di dalam firma adalah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Akibat hukum tanggung jawab intern bagi anggota adalah setiap sekutu memiliki hak untuk menjadi pengurus. Setiap sekutu tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lain, dan keanggotaan sekutu melekat serta berlaku untuk seumur hidup. Dan seorang sekutu juga berhak untuk membubarkan firma. Akibat hukum tanggung jawab ekstern bagi anggota diatur di dalam pasal 18 KUHD. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa dalam perseroan firma adalah tiap-tiap persero secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan. Jadi, tiap-tiap sekutu dalam sebuah firma itu bertanggung jawab sepenuhnya secara tanggung renteng atas perikatan-perikatan yang dilakukan firma terhadap pihak ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan tanggung renteng? Tanggung renteng artinya setiap sekutu itu bertanggung jawab secara bersama-sama sampai dengan kekayaan pribadi setiap sekutu sebagai pemilik firma. Meskipun terdapat salah satu atau lebih sekutu yang tidak ikut menandatangani perikatan yang dibuat oleh sekutu lainnya dengan pihak ketiga untuk kepentingan firma, tiap-tiap sekutu tetap bertanggung jawab sepenuhnya. Akibat hukum bagi anggota dalam hal apabila kas perusahaan tidak mencukupi untuk membayar hutang terhadap pihak ketiga, maka setiap sekutu wajib melunasi dengan harta pribadinya. Pembubaran firma diatur di dalam pasal 1646 sampai 1652 KUH Perdata dan pasal 31 sampai 35 KUHD. Sebuah firma dapat bubar disebabkan faktor antara lain lampaunya waktu yang diperjanjikan dan dilanjutkan dengan tahapan pemberesan atau likuidasi. Kemudian, firma bisa bubar karena perpanjangan jangka waktu pendirian firma telah habis, atau karena pengunduran diri atau pemberhentian salah satu atau beberapa sekutu. Baik, itu tadi penjelasan bagian 2 tentang organisasi perusahaan bukan badan hukum tentang firma. Penjelasan dilanjutkan dalam video berikutnya, yaitu penjelasan materi tentang CV. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik apa yang saya sampaikan terkait firma barusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.